Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Konten kali ini saya akan mereview sedikit mengenai timnas Indonesia yang akan menghadapi event besar pada bulan Januari besok teman-teman ya, di Qatar yang akan diadakan pada tanggal 15 Januari, 12 Januari sampai dengan 10 Februari teman-teman 2024. Nah menarik kita uh, akan menelisik sedikit teman-teman ya tentang kedalaman squad yang ada di timnas Indonesia senior terutama untuk ajang Piala Asia 2024 ini teman-teman. Pada tanggal 20 Desember besok sampai tanggal 9 Januari, Indonesia akan melakukan TC teman-teman di Turki. Dan di Turki juga kita akan menghadapi FIFA Matchday melawan Libya 2 kali dan juga melawan Irak Iran teman-teman ya pada tanggal 9 Januari sebelum menghadapi partai sesungguhnya di Qatar teman-teman di Piala Asia 2024. Nah, PSSI dari manajemen PSSI Bapak Sumaji sudah mengeluarkan statement bahwa timnas Indonesia pelatih dari Sinteyong membawa 50 pemain untuk dibawa ke TC di Turki teman-teman. Nah yang 50 orang ini didaftarkan oleh PSSI untuk menjadi TC. Tapi Sinteyong kemungkinan membawa hanya 40 atau 30 pemain ke Turki teman-teman. Nah, dari Turki itu nanti disaring lagi teman-teman. Setelah kita menghadapi FIFA Match di 3 kali, nanti disaring menjadi 23 pemain yang resmi menjadi penggawa timnas untuk menghadapi Piala Asia 2024 di Qatar teman-teman. Nah yang menarik juga teman-teman ini, Indonesia dengan membawa sekian banyak pemain, 40 pemain ini skuad lama teman-teman. Tidak berbeda jauh dengan skuad-skuad yang sebelumnya teman-teman ya. Nama pemain-pemainnya juga pemain-pemain lama yang sering dibawa oleh Sinteyong ke berbagai ajang dan berbagai event teman-teman ya. Nah yang menarik ini ada satu nama yang sempat kemarin tidak pernah dibawa oleh Sinteyong dan sekarang oleh Bapak Sumaji bilang itu sudah pasti didaftarkan di 50 pemain untuk dibawa ke Turki yaitu teman-teman, yaitu Stefano Lillipali teman-teman. Tetapi Stefano Lillipali ini belum tentu didaftarkan menjadi 23 pemain untuk melakukan pertandingan di Piala Asia 2024 di Qatar teman-teman. Jadi itu didaftarkan hanya untuk melakukan visi di Turki teman-teman. Yang kita ketahui, Indonesia berada di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam pada pertandingan Piala Asia 2024. Irak menghadapi Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024 di Ahmad Ali Stadium, Qatar pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat teman-teman. Nah persiapan demi persiapan sudah banyak dilakukan baik baik timnas Indonesia maupun negara-negara yang ikut ambil alih di perhelatan akbar ini teman-teman di Piala Asia 2024. Nah skuad-skuad dari timnas Indonesia ini yang akan dibawa ke Turki ini merupakan pemain-pemain yang menurut Sinteyong itu terbaik dan mempunyai potensi untuk menjadi pemain inti di timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2024 nanti teman-teman di Qatar. Dengan skuad yang sekarang ini yang tidak berbeda jauh dengan yang kemarin di Piala Dunia 2026 kualifikasi, ya kita berharap yang dibawa pemain ini, yang dibawa Sinteyong ke Turki ini adalah pemain-pemain harapan Indonesia, pemain-pemain Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia di Piala Asia nanti dan juga bisa membuat prestasi di Piala Asia 2024 nanti teman-teman ya. Nah, apalagi kita di sini di dalam grup yang sangat berat teman-teman menghadapi Irak, Vietnam dan Jepang. Untuk
lolos ke piala fase berikutnya itu kita ada hitung-hitungan yang menurut kita tuh sangat mungkin, sangat yakin untuk lolos ke fase berikutnya teman-teman. Dengan skuad yang ada sekarang, kemungkinan besar teman-teman, walaupun kita kemarin kalah di kualifikasi Piala Dunia 2024, karena itu event akbar, event paling besar yang ada di dunia, ya, yang dihanapkan oleh FIFA. Karena itu mungkin auranya beda teman-teman. Maksudnya itu intensitas dan juga um, mentalnya tuh beda dibandingin Piala Asia ini teman-teman. Makanya Sinteyong yakin bahwa skuad yang ada sekarang yang tidak ada perubahan dengan yang kemarin, yakin bahwa Indonesia akan berbicara banyak di Piala Asia 2024 ini teman-teman. Nah, kita akan menghadapi Irak di partai pertama, minimal kita harus menghasilkan 1 poin teman-teman. Karena kenapa 1 poin? Karena ini uh, menjadi titik awal agar kita tuh lebih mudah untuk lolos ke fase berikutnya teman-teman ya. Dan yang menarik juga, pemain Irak ada yang tidak bermain teman-teman. Yaitu winger muda mereka, Ahmed Farhan, usia 23 tahun. Itu dia mengalami cedera parah ligamen waktu menjalani pertandingan di Liga Irak teman-teman pada 5 Desember kemarin. Ini kabar yang sebenarnya menggembirakan bagi Indonesia dikarenakan salah satu andalan dari timnas Irak itu tidak bermain di Piala Asia 2024 teman-teman. Nah, ini kemungkinan menjadi momentum kita untuk bisa mengatasi permainan dari Irak teman-teman. Apalagi ini kita bermain netral teman-teman ya di kandang lawan di Qatar. Mungkin kemarin memang karena terbawa suasana dari Basra International Stadium yang penuh sesak dengan supporter Irak. Mungkin mental kita agak sedikit drop ya teman-teman. Tapi ini kita bermain netral di Qatar teman-teman. Tapi walaupun bermain netral, mental kita harus bisa tetap stabil dan juga terjaga agar tidak menghasilkan permainan yang buruk seperti yang kemarin teman-teman ya. Dan pertemuan terakhir Irak dengan Indonesia kemarin kita dibantai habis, dicubur habis oleh Irak 5-1 teman-teman di kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Piala Dunia 2024 teman-teman ya. Nah, ini mungkin ajang pembalasan bagi timnas Indonesia karena kemarin kita sudah dikalahkan oleh mereka. Ini saatnya kita harus membalas hasil kemarin teman-teman ya. Karena ini merupakan titik awal perjalanan kita untuk melaju ke fase berikutnya teman-teman ya. Minimal hasil seri kita sudah bagus, itu kita sudah mengambil 1 poin, sudah menjadi permainan yang mengesankan bagi timnas Indonesia teman-teman ya. Karena di partai berikutnya kita akan menghadapi Vietnam yang kita yakin optimis wajib menang karena Vietnam ini rival abadi kita, seteru kita di Asia Tenggara teman-teman ya. Jadi kita sudah pasti paham cara permainan dan di permainan Vietnam seperti apa. Apalagi sekarang Vietnam sedang mengalami underperform ya beberapa belakangan ini dan juga gaya permainan Vietnam sekarang agak berubah sejak ditangani oleh pelatih Philip Trusier teman-teman ya. Dan menariknya juga Indonesia juga mendapat keuntungan karena Vietnam hanya melakukan 1 kali uji coba di Vietnam teman-teman. Dan juga netizen Vietnam tersebut geram karena gerakan dari Philip Trusier ini agak kurang greget teman-temannya. Jadi minim persiapan ditakutkan nanti melawan rival abadinya dia yaitu kita Indonesia itu kita akan sulit untuk menghadapi dan keluar dari tekanan pemain timnas Indonesia teman-teman. Karena timnas Indonesia untuk persiapan sudah cukup bagus teman-teman. Sudah beberapa bulan yang lalu kita mempersiapkan semua ini untuk menghadapi Piala Asia 2024 teman-teman ya. Dan juga kita terakhir lolos itu 2007 teman-teman. Jadi ini momentum terbaik untuk timnas Indonesia terutama senior ya di ajang ini agar kita membuktikan diri bahwa Indonesia itu selangkah lebih maju dibandingin
sebelumnya teman-teman ya, dan juga bisa meraih prestasi di ajang ini teman-teman ya. Dan yang terakhir kita melawan Jepang. Nah ini teman-teman, untuk melawan Jepang semua pun pasti tahu teman-teman ya. Jepang ini pemain kuat teman-teman. Tapi ada satu pemain yang tidak didaftarkan untuk di Piala Asia 2024 tidak bermain karena cedera. Harus menepis selama 6 bulan yaitu Tomiyasu. Bagi penggemar timnas Indonesia dan juga klub Arsenal sudah pasti tahu Tomiyasu ini adalah back dari Arsenal yang diandalkan sekali di Liga Inggris teman-teman ya. Dia harus menepi selama 6 bulan karena cedera melawan Wolves pada Sabtu kemarin teman-teman, ini kemarin. Nah ini juga hal yang mengembirakan bagi kita karena satu dari beberapa pemain timnas Jepang itu tidak bermain teman-teman. Walaupun ya hanya satu pemain Jepang yang tidak bermain, tetapi kedalaman skuad dari Jepang ini sangat sangat bagus teman-teman, sangat sangat dahsyat luar biasa karena hampir sebagian skuad ini itu bermain di top liga top Eropa teman-teman. Jadi ya wajar-wajar saja kalau kita tuh agak kesulitan untuk menghadapi Jepang. Tapi ya namanya sepak bola, namanya pertandingan, tidak ada yang mesti, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Dengan semangat dan perjuangan ya kita pasti bisa mengatasi dan uh, menghadapi timnas Jepang itu sendiri yang notabene tim raksasa peringkat jauh sekali di atas kita teman-teman ya. Nah apabila kita nanti uh, hasil tidak memuaskan dengan kalah sama Jepang ya, itu kita agak berat lolos teman-teman ke fase berikutnya karena jikalau kita juga lawan Irak kalah ya, lawan Vietnam pun kita seri, itu salam teman-teman, kita angkat koper terlebih dahulu. Nah jadi agar kejadian tersebut tidak terjadi, kita harus meraih 1 poin dari Irak ya, 1 poin dari Irak, dan meraih kemenangan dari Vietnam itu penting, wajib, karena 2 pertandingan awal ini kita harus maksimalkan sebelum kita menghadapi Jepang di partai ketiga teman-teman ya. Dengan 4 poin itu peluang untuk lolos ke fase berikutnya sangatlah mudah teman-teman, sangat optimis karena dengan 4 poin itu minimal poin yang didapat dari setiap grup itu otomatis bisa lolos ke fase berikutnya teman-teman. Jadi tetap semangat terus teman-teman ya, kita dukung timnas Indonesia di ajang bergengsi ini karena kita kangen untuk melihat tim Indonesia bermain di event-event internasional di luar AFF teman-teman ya. Ya kita rindu sekali akan prestasi, kita rindu sekali akan permainan dari timnas Indonesia teman-teman. Walaupun kita bermain di Qatar teman-teman, tapi dukungan masyarakat Indonesia pasti tidak akan putus-putus karena masyarakat Indonesia antusias sekali untuk persepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia ya teman-teman. Jadi ketiga partai tersebut harus kita maksimalkan agar kita bisa lolos ke fase berikutnya teman-teman. Ya ini bukan ajang main-main, makanya untuk skuad, kedalaman skuad juga jangan main-main, dan juga harus yang siap tampil, mentalnya harus siap untuk menghadapi event terbesar di Asia ini teman-teman ya. Apalagi ini kita pertama kalinya tuh tampil. Jadi pemain-pemain pasti sangat bangga ya, sangat antusias menghadapi event ini teman-teman ya, pada bulan Januari besok ini. Jadi mereka sangat termotivasi untuk memberikan permainan terbaik agar mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Nah, menarik juga kita menantikan info selanjutnya, apakah eh, skuad yang dibawa oleh timnas Indonesia ada perubahan atau tidak ya, dengan skuad yang kemarin dibawa oleh Sinteyong di kualifikasi Piala Dunia 2024. Kita tunggu saja teman-teman.
Yang kita tahu, Jay Itzas dan juga Nathan Jones ini keputusan KPS itu udah resmi turun, jadi tinggal pengambilan sumpah teman-teman ya. Tapi tidak tahu untuk pengambilan sumpah itu kapan tanggalnya. Yang pasti menunggu mereka datang ke Indonesia terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk uh, kedalaman skuad untuk Jay Itzas dan Nathan Jones kemungkinan besar sudah didaftarkan oleh Sinteyong untuk menghadapi Piala Asia 2024 dan juga kompetisi di Turki teman-teman ya. Walaupun belum disumpah, tapi kemungkinan besar di dalam squad itu, dalam list pemain yang dibawa divisi, kemungkinan besar ada nama Jay Isak dan juga Nathan Jones. Yang pasti kalau Justin Hamlan sudah ada teman-teman, karena sebelum sebelumnya kan Justin Hamlan sudah disumpah ya teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Mari kita dukung terus kesiapan timnas Indonesia, kita pantau terus kesiapan timnas Indonesia, dan selalu support ya perjalanan timnas Indonesia untuk menghadapi perhelatan akbar Piala Asia 2024 ini teman-teman ya. Dan juga selalu uh, memberi semangat dan dukungan juga kepada pelatih Sinteyong untuk terus bisa memberikan yang terbaik dan juga memberikan masukan-masukan penting dan juga memilih pemain kepada anak asuhannya agar bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti ya teman-teman ya. Sekian konten dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like dan di komen teman-teman ya. Channel ini agar lebih berkembang dan juga tidak ketinggalan dengan video-video kita berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola. Ciao.